mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari pertama saya sendiri, Syarif Wijayatwa. Kemudian selanjutnya sama saya Muhammad Edoni Am. Saya Pujayati Normakuro. Saya Mbak Puja. Mbak Puja, tapi Mbak MS dulu ya. Rancangan dalam UBD memiliki 7 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dari setiap kelompok. Seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Oke, aspek yang pertama adalah W, singkatan dari what. Nah, di sini kelompok kami memilih materi lingkaran kelas 11 kurikulum merdeka, di mana capaian pembelajarannya adalah di akhir fase F, peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juri untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, lembar kerja W yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran Anda. Di sini, kelompok kami memilih melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, yang kita ambil adalah tujuan pembelajaran yang pertama, di mana ada tes diagnostik di situ. Sebelum mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik memahami materi lingkaran yang sudah pernah diajarkan pada SD dan SMP dengan baik sebagai materi prasyarat. Itu posisi kemampuannya. Kemudian mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Nah, karena materi tersebut digunakan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, model problem based learning itu dipilih supaya peserta didik lebih aktif, mau berpikir kritis, dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, tentukan untuk unjuk kinerja dari 6, yaitu dalam kerangka UBD terdapat 6 unjuk kinerja. Yang pertama, mampu menjelaskan. Kedua, mampu menafsirkan. Yang ketiga, mampu menerapkan. Yang keempat, memiliki perspektif. Yang kelima, empati. Yang keenam, pengetahuan diri. Nah, dari 6 hal tersebut, unjuk kerja berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dibuat untuk memenuhi aspek menjelaskan dan menerapkan. Kemudian, menjelaskan adalah kemampuan peserta didik untuk dapat melakukan pembelajaran terhadap suatu topik. selanjutnya kriteria yang akan dinilai dibagi. Nah, ini kan kriterianya penjelasan, penjelasan angka, dan penjelasan sistematis, interpretasinya bermakna, berbagai bahasa, signifikan, ilustratif, membuat jelas, aplikasinya efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggur. Perspektif, kredibel, merupakan wawasan dan biasa, kemudian empatinya, ada sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, praktis. Kemudian untuk pengetahuan dirinya bisa dipilih metakognitif, penyesuaian diri, reflektif, dan inisiatif. Ya, untuk kriteria yang akan dinilai dalam aspek menjelaskan adalah sistematis. Sistematis yaitu segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan suatu hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya. Nah, berikut ada rubrik kemampuan menjelaskan dengan kriteria sistematis ya, yaitu SP ya, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sepertinya tidak ada yang perlu dipertanyakan. Ada yang ditanyakan? Jika tidak, kami akhiri presentasi kelompok kami. 1, 2, 3. Presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami beri kesempatan untuk bertanya dan tidak ada yang mau bertanya. Sekarang kami memberi kesempatan kedua untuk bertanya. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak bertanya berarti tidak ada pertanyaan. Yuk dimulai dari siapa? Sambil slide-nya slide-nya. Secara kembali dari atas dulu ya. Tutupan tolong Mas. Bisa. Oh iya. Dari sini ada yang ditanyakan? Yang tadi kelompok belum tanya. Ayo yang belum kelompok 7. Bisa lagi ya ini. Pelan-pelan ya. Ini udah sampai sini ada yang ditanyakan lagi. Siapa yang Silakan Kak Muna. Perkenalkan saya Muhammad Hasan Luna dari kelompok 3. Dari slide tentang apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami, Mbak. Tolong. Nah, di situ kan di aplikasi, deretan aplikasi ada Anggun. Itu Anggun bentuk implementasinya seperti apa gitu? Dalam matematika konkretnya itu seperti apa? Terima kasih. Contoh konkret dalam pembelajaran matematika itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan lebih lanjut. Terima kasih Mas Ali. Ada lagi yang mau tanya lagi? Kalian catat-catat. Sekian 6 ya. Mana ada yang ditanyakan lagi? Materinya terlalu mudah ya? Aktif. Saya mau tanya itu loh, yang tadi ada kakek itu gimana implementasinya? Kelompok berapa? Kelompok 4 kok. Perkenalkan. Pertama nama saya Desi Dwirayu dari kelompok 4. Ingin bertanya, di situ ada kriteria adalah empati. Di bagian bawah ada taktik psikotekul, itu bagaimana untuk gimana? Belum presentasi ya. Not ya. Gue tak jawab sing Anggun ya. Ini kalian mikir yang satunya ya. Mas Dinar pengennya bersama, Mas. Ala. Pengennya jangan gitu, Mbak. Saya jawab pertanyaan dari Pak Muna yang sangat sederhana dan simpel sekali jawabannya. Iya, Pak. Pertanyaannya, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Di sini di bagian aplikasi itu ada bagian Anggun atau dashboard. Artinya apa? Ketika kita di sini materinya adalah lingkaran, di mana lingkaran itu sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Misal
benda yang berbentuk lingkaran kayak gong, mungkin besek atau apapun benda yang ada di sekitar kita itu yang berbentuk lingkaran. Dalam pembelajaran kita dapat memberikan tugas atau aplikasi dari materi yang kita pelajari. Misalnya kita memberi anak-anak tugas untuk membuat apa ya yang berbentuk lingkaran kayak besek atau kaleng atau apa. Kita meminta anak kita itu membuat karya seni, misalnya dari kaleng botol aqua atau apa yang bentuknya seperti lingkaran. Kita minta untuk membuat prakarya sehingga kita juga menilai aspek keagungan dari hasil karya tersebut. Begitulah keindahannya, sehingga itu sangat berkaitan erat dengan aspek penilaian yang akan kita nilai. Jadi ketika kita memberikan tugas, kita tidak hanya melihat hasilnya saja, tapi kita melihat estetikanya juga. Seperti itu sahabat saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Erik. Mau dijaga mas, dijaga. Mau bertanya 6 pertanyaan siapa? Nanti di belakang bisa dilanjutkan pertanyaannya face to face. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Tadi kan maksud dari taktis ya. Di sini saya bacakan, taktis itu adalah memiliki sikap kebijaksanaan, berhati-hati untuk tidak menyinggung orang lain dan memiliki regulasi diri. Di sini juga dalam UBD itu masuk dalam kriteria empati. Jadi kalau di dalam matematika, menurut saya dan menurut kelompok kami itu bisa diterapkan ketika pembelajaran dan pada saat presentasi. Jadi peserta didik nantinya diharapkan agar dia memiliki sifat taktis, yaitu ketika berpendapat dia tidak boleh menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Kalau nggak sengaja Minta maaf. Iya, karena kan si berempati itu lebih ke perasaan ya. Diskusi kelompok bisa nggak? Diskusi kelompok bisa nggak? Iya, di dalam diskusi kelompok. Jadi ketika diskusi kelompok, ketika bertanya ataupun menjawab itu diusahakan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Pertanyaan? Sampai sini aman semua. Yang kelompok lain? Iya. Kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan, kami siap menghadapi masalah. Oke. Belum sampai. Cukup aja gantian kelompok dua. Oh ya. Gantian itu ya. Karena Bu dosennya udah bilang cukup. Ya Allah. Ya, Bu. Oke, siap. Jadi kode. Sekian dari presentasi kelompok kami. Hari ini kami menerima 2 pertanyaan, yaitu tentang aplikasi dan empati. Yang aplikasi berkaitan dengan anggun, yang empati berkaitan dengan taktis. Jawabannya sudah dipaparkan dari saya dan tim saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.